Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita yang tiada terhingga. Khususnya alhamdulillah kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah di bulan Ramadan. Semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita yang bisa kita petik nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa limpahkan kepada uswah hasanah kita, teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Semoga kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat Rasulullah atas izin Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan kajian kita tentang maqasidus shaum. Kita telah sampai di pasal yang ketiga dari kitab ini, setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas di pasal yang kedua. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Al-faslu tsalits, pasal yang ketiga, fi adabihi. Al-faslu tsalits, pasal yang ketiga, fi adabihi, tentang adab-adab berpuasa. Jadi pasal yang ketiga ini kita akan membahas tentang adab-adab bagi orang yang berpuasa. Adab-adab bagi orang yang berpuasa ada 6. Yang pertama adalah hifdzul lisan wal jawarih, menjaga lisan dan anggota badan. Anil mukhalafati, dari apa-apa yang menyimpang dari syariat Islam. Jadi menjaga lisan dan anggota badan kita dari hal-hal yang menyimpang dari syariat Islam. Nah, ini bagian dari adab bagi orang yang berpuasa. Maka bagi orang yang berpuasa itu bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa yang lain. Akan tetapi juga hendaknya orang yang berpuasa itu dia menjaga diri dari hal-hal yang menyimpang dari syariat Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan keji dan melakukannya saat dia sedang berpuasa, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dalam sabda Rasulullah tadi disebutkan bahwa ketika orang yang berpuasa itu tidak bisa meninggalkan perkataan keji, perkataan kotor, ketika dia sedang berpuasa, maka Allah itu tidak membutuhkan puasanya. Artinya, para ulama memahami dari hadis ini bahwa orang yang ketika berpuasa, dia melontarkan perkataan kotor, perkataan keji, maka ini bisa menghilangkan pahala puasa orang tersebut. Ya, artinya adalah
ya orang tersebut hanya mendapatkan balasan lapar dan haus, sementara tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga lisannya dari perkataan kotor. Kemudian dalam hadis yang lain, waqala alaihi salam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba qaimin hadzuhu min qiyamihis sahru. Betapa banyak orang yang melakukan ibadah malam yang hanya mendapatkan balasan begadang. Wa rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal 'atash. Dan betapa banyak orang yang berpuasa yang hanya mendapatkan balasan lapar dan haus. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ini peringatan bagi kita semuanya. Semoga kita tidak termasuk orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan balasan lapar dan haus, atau orang yang melakukan ibadah malam, ya, tetapi dia hanya mendapatkan balasan begadang belaga. Kenapa? Karena ketika dia berpuasa, dia tidak bisa menjaga anggota badannya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Ketika kita berpuasa, selain kita menjaga diri kita, menahan diri kita dari makan dan minum, mari kita juga menjaga anggota badan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, menjaga mata kita dari melihat hal-hal yang diharamkan, menjaga mulut kita dari melontarkan perkataan kotor, menggunjing, ya, ghibah dan lain sebagainya, menjaga telinga kita dari mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang pertama di antara adab bagi orang yang berpuasa, yaitu menjaga lisan dan anggota badan dari hal-hal yang menyimpang dari syariat Islam. Kemudian yang kedua, di antara adab bagi orang yang berpuasa adalah ketika diundang untuk makan, ya, sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, maka hendaklah dia mengucapkan inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Nah, misalnya ketika di luar bulan Ramadan, ya, kalau bulan Ramadan kan ya kebanyakan berpuasa. Di luar bulan Ramadan misalnya kita puasa, rutin puasa Senin dan Kamis atau puasa Daud, ya. Kemudian ketika kita sedang puasa, kita diundang dalam sebuah jamuan makan, ya, dalam sebuah jamuan makan. Maka untuk menjaga perasaan orang yang mengundang kita, maka kita hendaknya minta izin kepada yang mengundang tersebut dengan mengatakan, mohon maaf, saya sedang berpuasa, ya. Ini bagian dari adab, ya, adab kita agar tidak menyakiti hati orang yang sudah mengundang kita untuk jamuan makan, ya. Atau kita juga, kalau kita takut terjerumus dalam perbuatan riya, ya kita bisa menggunakan alasan-alasan yang lain yang menurut kita bisa dimaklumi oleh orang yang menjaga kita, orang yang mengundang kita. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tu'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa shaimun falyaqul inni shaim." Ya. Apabila, ya, salah seorang kalian diundang, ya, untuk makan dalam sebuah jamuan makan, ya, sedangkan saat itu dia sedang berpuasa, maka hendaklah dia mengatakan inni shaimun, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini kita sampaikan kepada orang yang mengundang kita dalam rangka untuk menjaga perasaannya agar tidak tersinggung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang ketiga di antara adab bagi orang yang berpuasa adalah ketika akan berbuka puasa, hendaklah dia membaca doa, ya. Ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Di antaranya adalah
doa yang berbunyi dzahabadz dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dzahabadz dhama'u, ya. Dahaga telah sirna. Dzahabadz dhama'u, dahaga telah sirna. Wa batallatil 'uruqu, urat-urat telah basah. Wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala sudah pasti insyaallah. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita baca ketika kita hendak berbuka puasa. Kemudian dalam sebuah riwayat yang lain juga disebutkan doa yang juga diajarkan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Allahumma, ya Allah, laka sumtu, untukmu aku berpuasa. Wa ala rizqika aftartu, dan dengan rizkimu aku berbuka puasa. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain, ya, yang barusan tadi ada dalam riwayat Abdullah bin Mubarak, ya, Abdullah bin Mubarak, dan ini banyak yang menjadi pendukung, ya, dalam riwayat ini, sehingga menurut Syekh Al-Arnaud dalam salah satu komentarnya, hadis ini memiliki banyak penguat, sehingga hadis yang berisi doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu ini menjadi kuat dan bisa dijadikan sebagai dalil atau bisa kita pakai doa tersebut. Kemudian dalam riwayat yang lain juga disebutkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi a'anani fasumtu, yang telah menolongku sehingga aku mampu berpuasa. Wa razaqani fa'aftartu, dan yang telah memberiku rizki sehingga aku bisa berbuka puasa. Ini ada dalam riwayat Ibnu Sunni dalam kitabnya Amalul Yaumi wal Lailah, dan juga Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Disebutkan bahwa hadis ini memiliki banyak penguat, ya, banyak penguat, sehingga statusnya menjadi hadis yang kuat yang bisa dijadikan sebagai dalil atau bisa diamalkan doa tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi disebutkan dalam buku ini ada 3 model doa yang bisa kita baca ketika berbuka puasa. Yang pertama tadi adalah dzahabadz dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Yang kedua, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Yang ketiga, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Nah, ini ketiga-tiganya bisa kita amalkan, ya, untuk kita baca ketika kita berbuka puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat di antara adab bagi orang yang berpuasa adalah makanan yang dipakai untuk berbuka puasa, ya. Dicontohkan oleh Rasulullah, ya, sebaiknya adalah rutob, ya. Rutob itu kurma basah, ya. Kalau tidak ada rutob maka tamer atau kurma kering, ya. Kalau tidak ada juga maka air putih, ya. Ini untuk mengawali kita buka puasa. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuftiru qabla ayusalliya ala rutobatin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka puasa sebelum beliau sholat dengan beberapa butir kurma basah. Fa illam yakun fatamaratin. Kalau tidak ada kurma basah, fatamaratin, maka dengan kurma kering, beberapa kurma kering. Fa illam yakun hasawatin min ma'in. Kalau juga tidak ada, ya, kurma basah tidak ada, kurma kering tidak ada, maka dengan beberapa teguk air, ya. Hadis riwayat Ahmad.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza kana ahadukum shaiman," apabila seorang dari kalian berpuasa, fal yuftir alat tamri, maka hendaklah dia berbuka puasa dengan kurma kering. Fa illam yajid, kalau dia tidak mendapati kurma kering, fa'alal ma'i, maka dengan air. Fa innal ma'a tahurun, karena sesungguhnya air itu sangat suci. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima di antara adab bagi orang yang berpuasa adalah ta'jilul fitri, ya, menyegerakan buka puasa, ya, menyegerakan buka puasa. Ini berdasarkan beberapa hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau menyampaikan, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia itu senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mau menyegerakan buka puasa. Ya. Jadi salah satu sunnahnya bagi kita itu adalah menyegerakan buka puasa. Kemudian dalam sebuah sabda yang lain beliau juga menyampaikan, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitron. Hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling cepat berbuka puasa. Ya, ada dalam riwayat Ahmad. Jadi orang yang menyegerakan puasa, menyegerakan buka puasa, maka dia termasuk orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti menyegerakan puasa ini bukan berarti sebelum waktunya buka puasa kita buka puasa dulu, bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan menyegerakan buka puasa adalah ketika sudah masuk waktu sholat maghrib, kita segera berbuka puasa. Ketika sudah masuk waktu untuk buka puasa, kita hendaknya bersegera untuk buka puasa. Nah, ini yang dimaksud dengan menyegerakan buka puasa. Kemudian yang keenam, di antara adab bagi orang yang berpuasa adalah mengakhirkan sahur, ya, atau takhirus sahur. Ya, jadi kebalikannya, ya, kalau buka puasa sunnahnya adalah menyegerakan, kalau sahur sunnahnya adalah mengakhirkan. Nah, dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Ya, ini perintah untuk sahur, ya. Ya, sahur, makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, jadi ada keberkahan dalam sahur kita. Ya, hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, ya, ini berkaitan dengan menyegerakan puasa, ya. Beliau menyampaikan, la yazalud dinu zahiran. Ya, agama ini senantiasa unggul ma'ajjalan nasul fitrah, selama orang-orang itu mau menyegerakan buka puasa. Li'annal yahuda wan nasara yuakhirun, karena sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengakhirkan buka puasa. Kemudian kaitannya dengan hal ini, Amr bin Maimun mengatakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajalan nasi iftaron. Mereka adalah orang-orang yang paling menyegerakan buka puasa. Jadi para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang paling menyegerakan buka puasa. Wa abta'ahum sahuron, dan paling mengakhirkan sahur. Nah, menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Nah, ini sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kenapa kita dianjurkan atau disunahkan untuk mengakhirkan sahur? Tujuannya adalah agar itu bisa menguatkan kita untuk puasa. Ya. Jadi kalau sahurnya itu diawalkan, misalnya jam 1 sudah sahur, ya pagi habis subuh kita sudah lemes, ya. Sudah lemes, ya. Pagi ketika subuh sudah lemes, ya. Maka hendaknya kita mengakhirkan sahur, ya. Nah, ini membantu kita untuk kuat ketika berpuasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, itu beberapa adab bagi orang yang puasa. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama adalah menjaga lisan dan anggota badan dari hal-hal yang menyimpang dari syariat Islam. Kemudian yang kedua adalah ketika diundang untuk makan, ya, sementara kita sedang berpuasa, maka hendaknya kita mengatakan inni shaimun, sesungguhnya saya sedang puasa. Yang ketiga adalah ketika hendak berbuka puasa, ya, kita disunahkan untuk membaca doa sebelum buka puasa. Yang keempat, ya, untuk buka puasa disunahkan, ya, kalau bisa adalah kurma basah. Kalau nggak ada kurma basah adalah kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering adalah dengan beberapa teguk air. Kemudian yang kelima adalah menyegerakan buka puasa. Dan yang keenam adalah mengakhirkan sahur. Nah, ini beberapa adab bagi orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan adab-adab puasa ini, dan semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk mengisi Ramadan kita dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.